Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wal haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Ya ayyuhal akhir hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan ini Allah berikan, perkenankan juga kenikmatannya yang diberikan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, serta Allah berikan kenikmatan kita untuk masih bisa rahmi dan menuntut ilmu tentunya ini yang saat ini kita adakan acara ngaos ngaji online subuh yang ke-8 ya penanannya. Yang insya Allah pada kesempatan ini ngaos akan disampaikan oleh Pak Dr. Umar Khayyam. Beliau adalah Kaprodi, salah satu Kaprodi di Fakultas STAY ITB. Alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Salawat dan salam tetap kita curah limpahkan pada Nabiullah Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, para sahabat dan para umatnya. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Bapak Ibu sekalian, mari kita awali pertemuan ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bapak Ibu sekalian, seperti biasa, sebelum kita dengarkan tausiah yang insya Allah akan disampaikan oleh Pak Umar, kita akan bertadarus bersama. Jadi Pak Umar punten, jadi ini ada sesi tadarus dulu Pak, bareng-bareng sama yang lain juga. Jadi nanti mungkin Bapak Ibu bisa buka mic atau kalau berkenan juga bisa buka video bisa, agar kita bisa meng-capture gitu ya, supaya ada dokumentasi. Mungkin ini di sini ada masternya IT-nya kompak, Mas Wowo. Alhamdulillah. Bila memang berkenan bisa dibuka mic-nya dan videonya. Baik, mungkin Pak Nanan, mangga tafadhol untuk memimpin kita untuk bertadarus bersama. Baik, terima kasih Pak Rahmat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita tadarus kembali hancak kita ya. Alhamdulillah hari ini kita sampai ke halaman 9, masih di surat Al-Baqarah ayat 58 hingga 61. Mari kita sama-sama silakan menyimak di gadgetnya masing-masing. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ تأخذون هذه وقريتكم حيث سقطة وادخلوا الباب سجدا وادخلوا نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدلنا الذين ظلموا غير الذي قيل لهم فأنزلنا الذين ظلموا رجزا من السماء إذا كانوا يبصرون وإذ استسقى موسى لقومه فاضرب بعصاك فانفجرت منه عشرة عين قد علمنا أناس مشربهم واشربوا الرزق ولا تعثوا ولا تفسدين وإذ قلتم يا موسى لا تعصوا
واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض مما تنبت الأرض من بقعها وكثائها وفومها وعدسها وبصلها قال تبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصر فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Kananan yang telah mengumpulkan terus bersama. Mudah-mudahan menjadikan amal kebaikan kita di setiap ayatnya. Amin. Baik, kita langsung saja kita dengarkan tausiah yang insya Allah akan disampaikan oleh Umar Khayyam. Mangga tafadhol. Baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu semua, di sini saya melihat di layar ini ada Pak Rahmat, kemudian Pak Nanan, kemudian ini ada Pak Ade Engkus juga, kemudian ada Pak Asep Ahadi, ada Bu Ane yang biasa menitip anak di rumah saya ya, Ane Rufaidah. Kemudian ada Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Ini banyak sekali ya. Ini mohon maaf kalau tidak disebutkan semuanya. Banyak sekali di sini. Ada dari LPPM juga. Ada Bu Nana, Pak Nasih. Kemudian ada ini pengganti saya di bidang ini ya, menangani beasiswa dan pengembangan karakter mahasiswa. Ini Bu Nenden Ritna Ratna Komala. Ini salam kenal ya. Ibu Nggak saya pernah ketemu. Jadi saya dulu dua periode sebelum Ibu ya. Ya. Iya Pak, Ya. betul. Ya. Kemudian ya, Bapak Ibu semuanya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini saya bisa bersilaturahmi dengan Bapak Ibu semua di bulan Ramadan yang penuh barokah ini. Jadi ini terima kasih saya diundang oleh Kompak ini. Kompak ini kelompok pecinta Al-Quran gitu, Nanan ya. Komunitas, Pak. Komunitas pecinta Al-Quran, luar biasa. Dan komunitas pecinta Al-Quran ini saat ini berjumpa dengan bulan Ramadan, Syahrul
Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Bapak Ibu semua, bulan Ramadan yang penuh barokah ini, marilah kita jadikan menjadi titik awal keberangkatan kita untuk meningkatkan dan memperbaiki interaksi kita dengan Al-Quran. Al-Quran ini di dalam Al-Quran disebutkan sebagai Hudalinnas. Itu pada Quran surat Al-Baqarah ayat 185, yaitu petunjuk bagi manusia. Kemudian juga Hudalil Muttaqin pada Quran surat Al-Baqarah ayat 2 ya. Ayat 2, 3, 2 dan 3, yaitu petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, oleh karena itu kita mesti berusaha menjadikan Al-Quran ini sebagai petunjuk dan pedoman hidup bagi kita. Bapak Ibu sekalian, barangkali di antara sebagian besar umat Islam ini sudah memiliki Al-Quran di rumahnya, atau paling tidak di handphonenya. Tetapi yang menjadikan Al-Quran ini betul-betul menjadikan sebagai pedoman hidup dan sumber inspirasi itu tidak banyak. Jadi interaksi kita dengan Al-Quran itu harus senantiasa diperbaiki dan ditingkatkan. Tidak cukup Al-Quran itu hanya dimiliki, tidak cukup hanya dibaca, tidak cukup hanya dihafal, tetapi harus dipahami, kemudian dimengerti, kemudian diamalkan, dijadikan pedoman hidup, dijadikan petunjuk hidup, dijadikan sumber inspirasi sehingga kita sampai kepada tujuan-tujuan kita. Jadi tujuan kita itu banyak juga disebutkan dalam Al-Quran. Misalkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 201 kita diajarkan untuk berdoa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami kebaikan dan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat, dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Jadi mestinya kalau kita betul-betul menjadikan Al-Quran ini sebagai petunjuk dan pedoman hidup, maka kita sampai kepada kebaikan dan kebahagiaan di dunia ini dan di akhirat nanti. Sebagai komunitas, sebagai umat, mestinya kalau kita ini mengamalkan Al-Quran dengan baik, maka umat Islam dan juga bangsa Indonesia yang merupakan negara ya dengan penduduk muslim terbanyak di dunia ini mestinya mencapai juga tujuan-tujuannya sebagai suatu umat yang Allah firmankan dalam Al-Quran, yaitu yang paling tidak mestinya umat Islam dan bangsa Indonesia itu mencapai 3 posisi ya yang Allah firmankan dalam Al-Quran. Yang pertama adalah apa yang Allah firmankan dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 107. Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Menjadi rahmat seluruh alam ini tidak hanya dijadikan kepada Rasulullah, tetapi karena kita diperintahkan oleh Allah untuk meneladani Rasul, mestinya kita dan juga umat Islam ini bisa menjadi rahmat bagi seluruh alam, rahmatan lil alamin. Menjadi rahmat bagi seluruh alam ini sederhananya kita harus bisa mengasihi seluruh makhluk sekolong langit.
Jadi umat Islam ini mesti bisa memberikan kebaikan kepada sebanyak mungkin makhluk di dunia ini. Kemudian juga mestinya negara-negara yang berpenduduk mayoritas Muslim ini menjadi center of excellence yang mana orang-orang lain itu belajar ke kita. Dalam tingkatan individu, mestinya kita itu bisa memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya kepada lingkungan kita. Atau paling tidak kita itu tidak mengganggu orang lain. Kehadiran kita itu kalau bisa memang bermanfaat, memberikan rasa aman, kemudian juga paling tidak kita tidak menjadi beban, tidak mengganggu lingkungan kita. Nah, itu rahmatan lil alamin. Dan saat ini umat ini jauh sekali dari posisi itu, dari posisi rahmatan lil alamin ini. Jadi jangankan untuk memberikan makanan ya bagi bangsa-bangsa yang kelaparan, yang terusir dari kampung halamannya. Bangsa Indonesia sendiri yang masih di bawah garis kemiskinan itu lebih dari 20 juta orang. Apalagi kalau harus menjadi center of excellence, yaitu menjadi pusat keunggulan keilmuan yang mana orang-orang berbondong-bondong untuk belajar di negara kita itu masih sangat jauh. Kontribusi para ilmuwan kita dalam keilmuan dunia itu juga masih sangat rendah dilihat dari publikasi ilmuwan-ilmuwan kita di jurnal-jurnal internasional itu sangat rendah. Jadi kita masih sangat jauh dari rahmatul alamin. Kemudian posisi yang kedua yang seharusnya diraih oleh umat ini adalah apa yang Allah firmankan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 143. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasaton. Litakunu syuhada'a 'alan nas. Dan hendaklah kalian menjadi umatan wasaton, umat pertengahan. Umatan wasaton ini bisa berarti dua hal. Yang pertama, mestinya umat ini, umat Islam dan juga bangsa Indonesia ini yang berpenduduk mayoritas Muslim ini harus bisa menjadi wasit bagi bangsa-bangsa yang bertikai. Jadi kalau ada bangsa-bangsa yang bertikai, misalkan sekarang Rusia menyerang Ukraina, itu umatan wasaton bisa menjadi wasit. Dan wasit yang berwibawa itu kalau wasit ini mempunyai kekuatan ilmu, kekuatan ekonomi, dan kekuatan keamanan sehingga suaranya itu didengar. Nah, ini juga kita sangat jauh dari umatan wasaton ini untuk menjadi wasit ini karena militer kita lemah, pertahanan kita lemah. Dan ini akibat dari bangsa ini tidak menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dengan baik dan juga lemah secara ekonomi. Sehingga jangankan untuk mempunyai kekuatan militer yang kuat, untuk mempunyai kekuatan iptek yang kuat juga kita belum sampai. Kekuatan ekonomi juga jauh. Pendapatan per kapita negara kita, itu kalau dibandingkan negara-negara lain, saat ini masih berada di nomor 97 dunia. Padahal penduduk kita itu jumlahnya nomor 4 di dunia. Dan luas wilayah Indonesia ini luasnya nomor 14 di dunia. Jadi mestinya bangsa ini kalau optimal paling tidak ada di 10 besar dunia. Nah, itu tentu kita masih sangat jauh. Arti yang kedua dari umatan wasaton ini adalah umat yang turun ke tengah gelanggang. Jadi artinya kita menjadi pemain dalam berbagai bidang kehidupan. Nah, akibat kita ini abai kepada hal-hal ini, hal-hal duniawi, itu kita membiarkan kita, umat ini hanya menjadi penonton dalam berbagai bidang yang penting. Padahal kalau kita mau menjadi rahmatan lil alamin, menjadi umatan wasaton, umat ini harus banyak berperan di berbagai bidang kehidupan.
harus ada yang bergerak di bidang ekonomi, di politik, di sosial, di budaya, dan segala bidang. Kalau kita tidak menjadi pemain, kita hanya menjadi penonton. Padahal yang bisa menjadi juara itu hanyalah pemain ya. Kalau kita lihat pertandingan sepak bola ya yang juara itu pemain-pemainnya. Penonton itu hanya bisa bersorak. Kalau kita hanya menjadi penonton, kita hanya bisa demo paling banyak itu. Paling jauh kita hanya bisa demo, mengerahkan banyak orang, tetapi bergantung pada pihak-pihak lain yang memutuskan. Tapi kalau kita menjadi pemain, itu kita bisa menentukan sendiri arah dan tujuan gerakan-gerakan yang dilakukan. Nah, kalau saat ini umat Islam itu hanya bisa demo, mudah-mudahan ya beberapa tahun lagi, 5, 10, 20 tahun lagi, kita betul-betul bisa menjadi pemain. Sehingga pelaku-pelaku ekonomi di negeri kita, pelaku bisnis di negeri kita ini adalah orang-orang Islam. Pelaku-pelaku politik, sosial, itu yang unggul adalah orang-orang yang beragama Islam. Nah, posisi yang ketiga yang mestinya berusaha kita capai itu adalah apa yang Allah firmankan dalam Quran surat Ali Imran ayat 110. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu sekalian adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan untuk umat manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah. Nah, ini juga sangat jauh dari posisi umat Islam dan bangsa Indonesia saat ini. Khairul umat yang terbaik ini berarti umat yang unggul dalam berbagai bidang kehidupan, dan ini bisa dinilai dari saat ini misalkan dalam Human Development Index, indeks pembangunan manusia. Indeks pembangunan manusia Indonesia saat ini hanya berada di nomor 116 dari 189 negara yang diukur indeks pembangunan manusianya oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dan kalau kita perhatikan posisi kita ini sebetulnya terus-menerus turun. Dulu pada masa Orde Baru kita bisa berada di 100 besar, tapi setelah itu turun terus dan beberapa tahun terakhir turun dari 109, 113, ke 115 dan sekarang berada di 116. Nah, ini tentu menjadi keprihatinan kita bahwa kita yang hidup di Indonesia dengan indeks pembangunan manusia yang terus-menerus turun ini menunjukkan bahwa memang kualitas sumber daya manusia kita dilihat dari kesehatan, dari tingkat pendidikan, tingkat literasi, dan juga kesejahteraan, ini turun dibandingkan bangsa-bangsa yang lain. Padahal negara ini mempunyai penduduk nomor 4 di dunia dan mayoritasnya muslim. Mestinya kita harus bisa mencapai khairul ummah ini. Nah, paling tidak, seperti saya katakan, paling tidak kita mestinya berada di 10 besar dunia karena sumber daya manusia kita itu nomor 4 terbesar di dunia ini. Nah, ini tentu ya jauh ya dari posisi saat ini dari yang seharusnya kita capai. Nah, kembali kepada pembahasan di awal tadi, bahwa semua itu ya karena kita ini tidak menggunakan pedoman dan petunjuk hidup yang diberikan Allah kepada kita. Al-Quran itu ibarat resep, ya, resep yang sangat baik. Kalau kita mempunyai resep masakan yang sangat bagus, tetapi tidak kita gunakan atau tidak kita ikuti, itu kita tidak bisa menghasilkan masakan yang bagus, masakan yang lezat. Jadi resep itu tidak cukup hanya dimiliki, tidak cukup hanya dibaca, tidak cukup hanya dihafal. Resep itu harus dibaca, dimiliki, dibaca, dimengerti, kemudian diikuti sehingga menghasilkan masakan yang lezat. Nah, interaksi kita dengan Al-Quran mestinya lebih dari menggunakan resep tadi.
kita udah punya resep yang sangat bagus, yaitu Al-Quran ini. Nah, agar kita bisa mendapatkan makanan yang lezat, mencapai tujuan-tujuan kita tadi, bahagia dunia akhirat, seperti umat menjadi umatan wasaton, menjadi khairul ummah, kemudian juga menjadi rahmatan alamin, maka Al-Quran ini selain kita baca, kita hafal, harus kita mengerti, kemudian kita ikuti, kita jadikan petunjuk hidup, dan pedoman hidup, dan sebagai sumber inspirasi bagi kehidupan kita sehari-hari, dan juga tentu kita ajarkan dan kita perjuangkan. Jadi interaksi yang lengkap dengan Al-Quran ini, ya kita baca, kita hafal, ya, membaca, menghafal, mempelajari dan memahami, kemudian mengamalkan, menjadikan petunjuk hidup, menjadikan sumber inspirasi, kemudian juga mengajarkan dan memperjuangkan. Hanya dengan 7 interaksi yang integral ini yang dilakukan bersama-sama, insya Allah kita akan menggapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat, dan juga sebagai umat itu mencapai khairul ummah, umatan wasaton, dan rahmatan lil alamin. Nah, di kesempatan ini saya akan menyampaikan lagi ini ya. Ini waktunya masih ada Pak Nanan ya. 5 menit lagi Pak Ustadz. Ya, 2 ayat Al-Quran yang mudah-mudahan ini memberikan inspirasi kepada kita, karena umat ini dan bangsa Indonesia ini kehilangan dua hal yang disebutkan dalam ayat-ayat ini. Yang pertama itu adalah firman Allah dalam Quran surat Ali Imran ayat 143. Jadi dalam Al-Quran ini ada 2 ayat itu yang dimulai dengan am hasibatum an tadkhulul jannah. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga? Nah, ini ada di Ali Imran 143 dan di Al-Baqarah 214. Yang pertama adalah firman Allah dalam Ali Imran ayat 143, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga? Padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang bersungguh-sungguh di antara kamu, dan belum nyata pula orang-orang yang sabar. Jadi syarat masuk surga dan juga syarat mencapai kebaikan dan kebahagiaan dunia akhirat itu ada 2. Yaitu yang pertama itu ya bersungguh-sungguh, dan yang kedua itu sabar. Nah, kesungguhan dan kesabaran ini harus terus kita bina, kita miliki. Kita itu bersungguh-sungguh ya kalau kita mencurahkan hati pikiran kita untuk melakukan yang terbaik dalam segala hal. Misalkan kalau kita bersungguh-sungguh ingin membina keluarga sakinah mawadah warahmah, itu dimulai dengan mencintai istri atau suami kita ya. Jadi ini sebagian besar tentu sudah berkeluarga, mempunyai istri atau suami. Kalau kita bersungguh-sungguh untuk membina keluarga sakinah mawadah warahmah ini, kita harus bersungguh-sungguh untuk mencintai istri atau suami kita. Kesungguhan ini diwujudkan yang pertama dengan doa ya. Kita bisa bertanya seberapa jauh kita berusaha mencintai istri kita, apakah kita mendoakan dia yang kita cintai ini setiap hari, setiap habis sholat ya. Nah, kalau kita bersungguh-sungguh ya mulailah dengan mendoakan istri suami kita ini setiap hari. Ya Allah, karuniakanlah ke dalam hatiku perasaan cinta kasih sayang kepada istriku ya. Selalu tanamkanlah, tumbuhkanlah dan tambahkanlah cinta kasih sayang dalam hati dan jiwa ini kepada istri atau kepada suami begitu ya. Nah, kemudian yang kedua ada upaya ya, upaya-upaya. Misalkan kalau seorang suami mencintai istrinya,
itu selain doa tadi apa yang diupayakan ya. Dan ini perlu ilmu gitu ya. Apa yang bisa dilakukan agar seorang suami ini semakin mencintai istrinya. Misalkan dengan memberikan hadiah-hadiah kecil gitu ya, atau pemberian-pemberian kecil yang sering begitu ya. Kemudian juga misalkan mencium istri 4 kali sehari secara rutin begitu ya. Dan hal-hal yang lain ya, itu mungkin perlu pembahasan tersendiri ya tertentu ya. Nah, kemudian kalau kesungguhan kita terhadap pekerjaan, terhadap apa yang kita inginkan, ya itu dimulai dengan doa yang sungguh-sungguh, kemudian yang kedua upaya yang sungguh-sungguh. Nah, batas kesungguhan ini disebutkan lagi oleh Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 214. Di mana batas kesungguhan ini Allah berfirman, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum masadhumul ba'sa wa dhara'u wa yunzilu hatta yaqula rasul wal ladzina amanu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum datang kepada kamu cobaan yang berat sebagaimana ditimpakan kepada orang-orang yang sebelum kamu. Mereka ditimpa kemiskinan, penderitaan, guncangan, hingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata, mata nasrullah, kapankah datangnya pertolongan Allah? Ala inna nasrullahi qarib, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Jadi kalau kita bersungguh-sungguh itu sampai ini ya, apa namanya, kita itu ya berkeringat, merasa berat ya, belum sampai juga, sampai kemudian berpikir ini kapan datangnya pertolongan Allah. Nah saat itulah sebetulnya pertolongan Allah itu sudah sangat dekat. Dan di sini seringkali orang itu menyerah. Ketika dia mengupayakan sesuatu tinggal sedikit lagi ya, nah itu dia berhenti. Nah di situ perlu kesabaran ya. Dalam upaya-upaya itu perlu kesabaran. Kemudian terakhir saya menyampaikan firman Allah dalam Quran surat Al-Ankabut ayat terakhir ya, ayat 69, waladina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Dan barang siapa yang bersungguh-sungguh kepada Allah, maka Allah akan lebih bersungguh-sungguh lagi menuntun jalannya. Dan di sini tentu kita ingat suatu hadis qudsi, jika seorang hamba mendatangiku sejengkal, maka aku mendatanginya sehasta. Jika hamba-hambaku datang kepadaku dengan berjalan, aku akan menghampirinya dengan berlari. Maka marilah kita bersungguh-sungguh kepada Allah dalam setiap aktivitas kita, dan mudah-mudahan Allah menuntun kita menuju apa-apa yang kita inginkan dan kita cita-citakan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah khair Pak Umar yang telah menyampaikan tausiahnya. Beberapa catatan juga luar biasa Pak. Posisi kita di sini ada 3 gitu ya. Yang pertama menjadi rahmatan lil alamin. Kemudian yang kedua menjadi ummatan wasaton, itu mungkin sebagai umat yang bersikap adil gitu ya, dengan apa namanya, kalau di sini saya tangkap sebagai manusia yang berperilaku secara modernisasi dan juga profesional gitu ya, dalam hal ketuhanan dan kemanusiaan mungkin ya, tadi sudah disampaikan gitu ya. Kemudian juga kepentingan dari hal material dan spiritual juga. Kemudian yang terakhir adalah menjadi umat yang khairul ummah. Itu ya, betul ya Pak Umar ya. Alhamdulillah. Dan tadi di Quran juga disampaikan, jadi kita ini memang harus bersungguh-sungguh apa namanya, dekat dengan Allah. Maka dengan sungguh-sungguh ini, maka Allah lebih bersungguh-sungguh lagi dekat dengan hamba-Nya. Demikian mungkin sedikit rangkuman catatan dari saya yang sudah disampaikan oleh Pak Umar. Mangga tafadhol mungkin dari Bapak Ibu sekalian, ada yang ingin ditanyakan
Jadi para penanya mangga langsung raise hand, open mic, atau bisa melalui kolom chat. Mungkin ya mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Iya. Budiah, insya Allah. Alhamdulillah. Ya. Mangga langsung aja Pak. Assalamualaikum Pak Umar Khayyam, sehat selalu ya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Rahmat. Terima kasih nih. Assalamualaikum. Pak Umar, saya tuh tadi yang terkait yang terakhir ya, yang disampaikan yang terkait dengan surat Al-Imran itu ya, yang bahwa jangan menyangka, singkatnya jangan menyangka kamu bisa masuk surga padahal kamu belum berupaya gitu ya. Nah, kan ada amalan-amalan yang misalnya tadi itu ya beberapa ada 8 pintu surga dan sebagainya. Kalau kita melakukan amalan-amalan itu, apakah sebenarnya tidak cukup hanya itu ya Pak Umar ya? Ada lagi yang sebenarnya yang dimaksud dengan surat Al-Imran itu tadi seperti apa ya penjabarannya ya Pak Umar? Itu saja dulu mungkin, terima kasih. Baik, hatur nuhun Budiah. Mangga tafadhol Pak Umar, bisa langsung. Ya. Terima kasih Bu Diah. Ini udah lama sekali ya tidak bertemu Iya, dengan Bu Diah. Kali ini kita nggak ketemu. Kadang-kadang di Studium General dulu sering berjumpa. Iya. Saat wisuda juga begitu ya. Ini karena Studium General, wisuda juga sudah lama nggak ada begitu. Iya, Baik. betul 2 tahun. Jadi ini saya mengulang kembali dalam surat Al-Imran ayat 42 ya. Iya. Allah berfirman, am hasibun antakulul jannah walama ya'lamillahu alladziina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang sungguh-sungguh di antara kamu dan belum nyata pula bagi Allah orang-orang yang sabar. Nah, jadi dari sini syarat untuk mencapai surga, syarat untuk mencapai kesuksesan di dunia dan di akhirat ini ada 2, yaitu kesungguhan dan yang kedua kesabaran. Tadi dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 69 juga Allah berfirman, waladina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan barang siapa yang bersungguh-sungguh kepada kami, maka kami akan lebih bersungguh-sungguh lagi menuntun jalannya. Nah, jadi kesungguhan ini memang syarat ya kita itu untuk sukses ya, kesungguhan dan kesabaran ini. Karena dengan demikian ternyata Allah itu bergerak dengan lebih cepat lagi. Kalau kita bersungguh-sungguh, Allah akan lebih bersungguh-sungguh lagi menuntun jalan kita. Nah, kemudian tadi disebutkan oleh Bu Diah, memang iman ini harus disertai dengan amal soleh ya. Dan amal soleh ini untuk kita mencapai kebaikan ini dan kebahagiaan ini memang sering kita artikan dengan arti yang lebih sempit ya, yaitu bahwa amal soleh itu adalah ibadah-ibadah mahdoh. Sebetulnya ibadah itu kan ada 2 macam. Yang pertama itu ibadah mahdoh yang sudah ditentukan syariatnya, tata caranya seperti sholat, puasa, zakat, haji, ya. Kemudian juga ada infak, ya, ada wakaf. Nah, ada juga ibadah yang kedua itu ibadah ghairah mahdoh, yaitu segala aktivitas yang kita niatkan karena Allah. Kemudian segala amal kebaikan ya yang bermanfaat bagi komunitas. Nah, ini yang kadang-kadang sering kita lupakan ya. Jadi amal soleh itu tidak hanya kita itu rajin sholat, puasa, zakat, tetapi juga kita bekerja itu juga amal soleh. Kemudian membangun jalan, membangun jembatan,
memberikan kebaikan ya kepada masyarakat itu juga amal soleh. Nah, di antara umat Islam ini kadang-kadang membedakan ya amal soleh ini. Jadi yang dianggap amal soleh itu ya berinfak, kemudian puasa, zakat. Padahal kalau kita bersungguh-sungguh dalam pekerjaan kita, itu juga suatu amal soleh. Nah, dan bersungguh-sungguh ini yang juga sebagiannya hilang dari kita. Kita seringkali melakukan pekerjaan ini ya sekedarnya begitu ya, tapi tidak berusaha untuk betul-betul mencurahkan pikiran dan hati kita dan juga langkah kita itu pada pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan. Padahal kalau setiap manusia itu bersungguh-sungguh dalam setiap yang dilakukannya, maka insya Allah secara komunitas, secara masyarakat, kita akan naik ya, kita akan naik. Kualitas sumber daya manusia kita, kualitas masyarakat, dan kualitas bangsa kita itu naik. Dan ini sangat kita perlukan ya, karena tadi dari data, indeks pembangunan manusia kita itu semakin turun ya, dalam 25 tahun terakhir ini turun terus. Dari masa Orde Baru dulu kita ada di 70 besar dunia, kemudian turun beberapa tahun terakhir 109, 113, turun lagi 115, dan 2 tahun yang lalu kita ada di 116 dalam kualitas sumber daya manusia. Dan kalau kita tidak mengambil tindakan, tidak menyadari ini bisa turun terus, dan ini ya kasihan nanti anak cucu kita gitu ya. Maka marilah kita ya terus berusaha untuk bersungguh-sungguh dan bersabar ini. Demikian Bu Diah. Ya, terima kasih Pak Umar. Bapak Ibu semua. Jadi jelas. Jadi apapun ya yang kita lakukan ya tidak hanya yang tertulis bahwa ada 8 pintu surga, tetapi apapun yang kita lakukan, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh, itu masuk juga ibadah, dan itu juga jalan menuju ke surga insya Allah mungkin ya Pak. Ya betul sekali Ibu Diah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Jazakallah khair Bu Diah atas pertanyaan telah disampaikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, Pak Wahyudin. Itu ada Pak Rahmat, yang lain dulu Pak Rahmat barusan. Siapa ya? Waalaikumsalam. Pak Toyib, mangga. Tafadhol. Hatur nuhun Pak Ustadz Rahmat, Pak Ustadz Umar. Ini mungkin saya akan ada yang berpertanyaan. Tadi Pak Ustadz menyinggung tentang masuk surat Al-Baqarah 114. Orang yang paling zalim adalah orang yang melarang menyebut nama Allah di dalam masjid-masjid dan berusaha merobohkannya. Mereka itu tidak pantas memasuki masjid-masjid kecuali dengan rasa takut kepada Allah. Mereka mendapat kehinaan di dunia dan mendapat azab yang berat di akhirat. Pertanyaan saya, apa yang dimaksud orang yang paling zalim gitu Pak Ustadz? Terus pertanyaan yang keduanya ini Pak Ustadz. Ini kan kita suka ada terawehannya Pak Ustadz ya. Jadi ada tarawehan itu sepertinya biasa-biasa dan ada juga yang paling cepat gitu. Bagaimana hukumnya? Seperti kalau pembacaan tarawih itu yang paling cepat. Karena kan kita juga sebagai makmum merasa terburu-buru lah, seperti kurang ikhlas. Mohon arahannya Pak Ustadz, itu aja mungkin dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga. Waalaikumsalam. Ini Pak Toyib ini ada di unit apa Pak? Salam kenal. SITH Pak. SITH ya. SITH itu kalau Pak Rahmat masih di SITH nggak ya? Saya sekarang di UPT Pengadaan Pak. Oh ya, ini memang. Ada Pak Sony juga Pak di sini Pak. Alhamdulillah. Alumni SITH Pak. Ya, berubah-ubah ini memang ya. Jadi yang kayaknya yang paling lama di tempat yang sama itu saya lihat Pak Nanan ya. Dari semenjak sebelum saya masuk ke lembaga kemahasiswaan dulu Pak Nanan sudah ada. Pak Nanan kuliah tahun Pak lebih Pak. Kuliah di Mawa.
Kemudian saya sudah berpindah-pindah ini sampai 3 kali ya. Itu Pak Nanan masih ada di tempat yang sama. Luar biasa ya. Ya. Jadi saya tetap bisa kalau ke Direktur Kemahasiswaan itu masih mengenali karena ada Pak Nanan di situ ya. Itu yang tetap ada di situ. Ya, ini SETH Pak Thoyib dan di sini sebenarnya ada Pak Sony juga begitu ya. Ada Pak Hasan Assalamualaikum. hadir Sony. Ya, jadi zalim itu bisa berarti 2 hal ya. Yang pertama itu sesuatu yang merugikan orang lain. Yang kedua itu menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya itu zalim. Seperti itu. Nah, maka kita itu diperintahkan oleh Allah untuk tidak menjadi orang-orang yang zalim, berarti tidak merugikan orang lain, tidak merugikan orang lain, dan agar kita menempatkan sesuatu pada tempatnya. Nah, sebagai Muslim sebetulnya seperti yang saya sampaikan tadi, itu kita tidak cukup hanya tidak merugikan orang lain. Itu memang tidak merugikan orang lain, tidak menjadi beban, itu tahap pertama ya, tahap pertama. Sebagai Muslim intinya kita harus tidak menjadi beban bagi lingkungan kita, tidak menjadi beban bagi masyarakat, tidak merugikan orang lain, itu yang pertama. Yang kedua itu menghadirkan rasa aman sebetulnya ya. Kita menghadirkan rasa aman bagi orang lain. Nah, sehingga kehadiran kita itu tidak dianggap sebagai sesuatu ancaman bagi orang-orang lain. Nah, tentu ini harus kita evaluasi bagaimana umat Islam atau kita sebagai Muslim di negeri kita ini, apa betul kita itu tidak merugikan orang lain, tidak zalim ya, tidak zalim, tidak merugikan orang lain, tidak menjadi beban, kemudian bisa memberikan rasa aman kepada masyarakat Muslim sendiri ini juga masyarakat non-Muslim. Jangan-jangan ucapan-ucapan, tindakan-tindakan kita, kemudian postingan-postingan kita ini membuat saudara-saudara kita sesama Muslim dan juga non-Muslim ini tidak merasa nyaman. Nah, itu kita mesti kita evaluasi, jangan-jangan kita zalim kepada mereka. Kemudian sebagai Muslim itu kita harus bisa menyenangkan ya, kehadiran kita itu sebisa mungkin bisa menyenangkan bagi orang-orang sesama Muslim maupun bagi non-Muslim. Apa bisa kita ini menyenangkan sehingga ketika kita hadir, ketika ada itu orang itu merasa senang gitu, tidak hanya merasa aman tetapi juga merasa tentram dan senang. Dan yang ketiga kita harus berusaha untuk bisa memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya. Jadi saya sampaikan kita harus berusaha menjadi rahmat bagi seluruh alam. Artinya kita bisa memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya baik dari harta kita maupun dari ilmu kita. Begitu. Nah, jadi kita tidak boleh hanya, memang awalnya kita harus menghindarkan diri kita dari berperilaku zalim ya. Dan itu nanti meningkat kemudian menjadi memberikan rasa aman, menyenangkan dan memberikan kemanfaatan. Kemudian terkait dengan yang kedua itu ya, dalam hal ibadah kita yang pertama mesti bersyukur bahwa masyarakat ini, tetangga kita, teman-teman kita ini melakukan ibadah ya, melakukan ibadah itu merupakan suatu hal yang sangat baik daripada orang yang tidak beribadah, daripada orang yang bermaksiat. Kemudian kalau ada perbedaan-perbedaan dalam ibadah, itu selama masih ada tuntunannya, jadi misalkan kalau sholat tarawih ada yang 11, ada yang 23, nah itu memang semuanya ada dalilnya ya. Kita harus menghormati apapun yang diambil. Kemudian kalau ada yang tadi dikatakan sangat cepat gitu ya, dan itu tidak nyaman ya, kita bersabar. Jadi kalau masih ada sesuatu kelemahan ya dalam
masyarakat, baik dalam ibadah maupun dalam sistem di mana kita ada, di lingkungan kita ada, sikap kita itu kita harus pertama bersabar, kemudian mohon kepada Allah agar lingkungan kita menjadi lebih baik ya. Nah, kemudian juga kita melakukan upaya-upaya yang bisa dilakukan agar lingkungan itu menjadi lebih baik. Jadi kalau misalkan terkait dengan tadi yang disampaikan ada tarawih yang sangat cepat begitu ya. Nah, ya kita tinggal membisikin aja kepada imamnya gitu ya untuk lebih tertib dan tumakninah begitu ya. Demikian, terima kasih Pak Thoyib. Terima kasih Pak Ustadz atas arahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, satu lagi terakhir Pak Wahyudin tadi sudah. Ya. Assalamualaikum Pak Umar. Salam. Dengan Wahyudin dari Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya sangat tertarik dengan ini Pak Umar, dengan yang indeks pembangunan Indonesia itu yang semakin kesini semakin turun ya. Padahal kalau kita lihat dari segi pembangunan itu di sana sini pembangunan yang seolah-olah semakin berkembang. Nah, ini sebenarnya apa yang terjadi nih Pak Umar nih dengan keadaan seperti ini ya, yang seolah-olah kontradiksi atau bertolak belakang ya dengan indeks pembangunan yang turun sementara pembangunan di mana-mana dilakukan. Nah, mungkin itu saja Pak Umar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini ya hal-hal yang global begini ya. Ya selain kita itu memikirkan diri dan keluarga kita, memang kita harus melihat juga secara global lingkungan dan masyarakat kita ini seperti apa ya. Karena nantinya lingkungan negara, lingkungan masyarakat kita ini akan berpengaruh juga ke keluarga kita ya. Jadi kalau keadaan misalkan secara global itu semakin sulit, maka yang akan dihadapi oleh anak-anak dan cucu-cucu kita nanti tentu kondisi yang lebih berat. Oleh karena itu kita harus berusaha sekuat tenaga. Yang pertama tentu tidak hanya melihat kondisi diri dan keluarga, juga melihat kondisi lingkungan kita, negara kita ini seperti apa. Dan ternyata memang di luar dari kemajuan-kemajuan yang telah dicapai ya, kita mengetahui ya bahwa pendapatan negara kita ini meningkat dengan cepat ya. Ini artinya ya paling tidak memang para pengelola negara kita itu cukup bagus ya selama ini, sejak zaman Pak Harto sampai yang sekarang ini mampu meningkatkan pendapatan negara kita ya. Jadi PDB, produk domestik bruto kita ini kalau dibandingkan dengan negara-negara tetangga kita lebih baik ya. Dengan misalkan bahkan dengan Singapura sekalipun yang sangat maju, pertumbuhan pendapatan kita ini cukup bagus. Nah, tetapi dalam aspek-aspek yang terkait dengan sumber daya manusia ternyata kualitas kita ini menurun ya. Kalau tadi saya katakan indeks pembangunan manusia itu di situ sebetulnya sudah mencakup selain kesejahteraan juga kesehatan dan pendidikan. Ini kalau peringkat kita turun itu bukan berarti kita tidak bertambah maju, tetapi pertumbuhan negara lain juga lebih bagus ya dari kita. Seperti itu ya. Nah, tetapi kalau kita lihat secara yang mudah misalnya ini kalau kita melihat keadaan 25 tahun yang lalu saat saya baru lulus itu misalkan saat itu SPP misalkan ya kita melihat SPP di ITB saat itu 240.000, 360.000 ya satu semester itu. Nah, misalkan gaji fresh graduate saat itu ada 800.000 ya untuk engineer itu ya di Bandung gitu. Itu masih 2 kali lipatnya lebih dari SPP ITB per semester. Tapi kalau kita lihat sekarang ini SPP di ITB udah 12,5 juta, padahal fresh graduate engineer di ITB di Bandung itu kira-kira cuma 6 juta begitu ya. Nah, ini berarti kan
cuma setengahnya ya dari SPP per semester itu. Ini menunjukkan bahwa dulu sebetulnya kita secara real itu sedikit lebih makmur lah dibanding sekarang. Dengan nilai apa yang diperoleh, kita bisa mendapatkan barang-barang lebih banyak, sekolah yang lebih murah gitu ya. Nah, itu salah satu indikasi juga ini ya, bahwa ternyata kita memang turun gitu kalau kita itu. Jadi yang dulu ada di 70 besar dunia, sekarang hanya 116, ini memang turun ya dalam itu. Kemampuan daya beli segala macam dibandingkan dulu lebih turun meskipun secara income naik. Gitu. Nah, itu yang pertama memang harus kita sadari ya. Sadari tentu kita akan berpikir bagaimana untuk mengubah itu. Kemudian yang kedua yang bisa kita lakukan setelah tahu ya, kita berdoa ya, mohon petunjuk Allah, diberi petunjuk agar kita bisa melakukan sesuatu perbaikan ya. Karena kalau kita berusaha untuk melakukan perbaikan, ini insya Allah nanti Allah akan beri petunjuk apa yang harus dilakukan. Karena ini kalau kita biarkan terus, nanti anak-anak kita, anak kita itu akan menghadapi kesulitan yang lebih besar. Seperti itu. Nah, begitu yang bisa saya sampaikan dalam waktu yang singkat ini. Terima kasih Pak Wahyudin ya. Salam kenal juga ini. Saya ternyata banyak sekali belum tahu ya di antara yang hadir di sini. Ada Pak Wed, Pak. Ya, Assalamualaikum Pak Wed. Ya, udah lama sekali juga ini nggak ketemu Pak Wed. Baik, jazakallah khair Pak Wahyudin. Alhamdulillah. Baik, sebelum di sesi akhir yaitu adalah doa, mungkin saya akan menyampaikan di sini ada beberapa yang telah memberikan donasi kepada kami ya untuk kegiatan kompak gitu ya, terutama di bulan Ramadan. Jadi kami segenap pengurus kompak ITB mengucapkan jazakallah khair. Terima kasih banyak atas infak dan sedekah yang telah diberikan, disisihkan untuk kegiatan dan kelancaran kegiatan kompak gitu ya. Semoga Allah membalas amal jariah Bapak Ibu sekalian dengan balasan yang setimpal dan senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Di mana dalam hadis riwayat Tirmizi disampaikan bahwa sedekah itu memadamkan dosa sebagaimana air memadamkan api. Di hadis riwayat Muslim pun disampaikan sedekah tidaklah mengurangi harta. Dan terakhir di hadis riwayat Baihaqi, segeralah bersedekah sebab bala bencana tidak pernah bisa mendahului sedekah. Jazakallah khair Bapak Ibu sekalian yang sudah menyisihkan hartanya untuk kelangsungan kegiatan kami. Mudah-mudahan menjadi amal jariah Bapak Ibu sekalian. Baik, untuk terakhir sesi doa yang insya Allah akan disampaikan langsung oleh Pak Dr. Umar Khayyam. Mangga tafadhol Pak. Baik, terima kasih Pak Rahmat. Bapak Ibu sekalian, marilah kita berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan ini adalah syahrul doa, bulan doa. Maka marilah kita memperbanyak doa permohonan kepada Allah pada waktu yang ijabah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana innana sami'na munadiya yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa ghfir lana sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Ya Allah, ampunilah seluruh dosa kami, tutupi dan hapuskan segala aib dan kesalahan kami, dan berikan kepada kami kesanggupan untuk selalu memperbaiki diri. Karuniakan kepada kami akhlak yang mulia, pribadi yang indah dan terpelihara. Wahai Allah yang menguasai segala hati, karuniakanlah kepada kami hati yang senantiasa ingat kepadamu. Karuniakanlah kepada kami kecintaan kepadamu, kecintaan kepada para rasulmu, kecintaan
kecintaan kepada Al-Quran firman, kecintaan kepada orang-orang yang mencintai, kecintaan kepada segala amal yang mendatangkan cintamu. Wahai Allah yang maha memberi rizki, karuniakanlah kepada kami semua rizki yang barokah dan berlimpah. Bukakan selalu pintu-pintu rizkimu yang halal dan barokah untuk kami. Mudahkan kami menjemput rizki kami di jalan yang halal dan koridoi. Dan ringankan kami untuk menafkahkan segala yang kau karuniakan di jalanmu dengan ikhlas. Dan buatlah kami selalu ridho menerima setiap pemberianmu, selalu mensyukuri setiap karuniamu. Wahai pemilik dan penguasa segala hati, karuniakan kepada kami semua pasangan hidup yang soleh-soleh, yang mencintaimu dan kau cintai, yang indah dan mulia akhlaknya, yang cerdas akal pikirannya, yang mempunyai segala sifat yang baik. Pertemukanlah kami semua dengan pasangan kami yang halal dan koridoi, dan karuniakanlah kepada kami semua pernikahan yang penuh barokah, keluarga sakinah mawadah warahmah, anak-anak dan keturunan yang soleh-soleh yang jauh baik dari kami dalam segala hal. Wahai Allah, pemilik segala ilmu, karuniakanlah kepada kami semua ilmu yang luas dan bermanfaat, ilmu yang mencahayai hati dan hidup kami, ilmu yang dapat membuat hidup kami mudah di dunia ini dan selamat di akhirat nanti, ilmu yang dapat membuat kami semakin mengenal keagungan dan kekuasaan, ilmu yang dapat membuat kami semakin tunduk, pasrah dan patuh kepadamu. Wahai Allah, pelindung yang maha kokoh, jauhkan, hindarkan, dan lindungi kami semua dari segala macam sakit dan penyakit, dari segala macam musibah, malapetaka, mara bahaya, dan bala bencana, dari niat buruk dan kejahatan-Mu, dari tipu daya kaum kafirin dan kaum munafikin, dari godaan setan yang terkutuk. Lindungilah kami semua dengan perlindungan-Mu yang maha kokoh dan maha sempurna. Buang dan usirlah segala macam sakit, penyakit yang menyerang diri kami dan keluarga kami. Normalkan segala yang tidak normal dalam anggota kami. Dan karuniakanlah kepada kami semua kesehatan, kenormalan jasmani dan rohani sepanjang hidup kami. Wahai Allah, karuniakan kepada bangsa Indonesia dan umat Islam ini pemimpin-pemimpin yang soleh, yang jujur, adil, dan amanah, yang mencintai-Mu dan Kau cintai, yang hanya takut kepadamu. Jangan biarkan kami dipimpin oleh orang-orang yang lebih mengutamakan kekafiran daripada keimanan. Jangan biarkan kami dipimpin oleh orang-orang yang lebih mengutamakan keburukan daripada kebaikan. Jangan biarkan kami dipimpin oleh orang-orang yang tidak takut kepadamu. Ya Allah, satukanlah hati-hati kami semua dalam cinta padamu. Padukanlah hati-hati kami semua dalam padamu. Satukanlah hati-hati kami semua dalam membela syariat. Kokohkanlah ya Allah ikatannya. Kekalkanlah cintanya. Tunjukilah jalan-jalannya. Penuhi hati-hati kami dengan sinar cahayamu yang tiada pernah pudar. Lapangkanlah dada kami dengan limpahan keimanan kepadamu dan keindahan tawakal kepadamu. Engkaulah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Ya Allah, kabulkanlah segala keinginan, harapan, cita-cita dan doa-doa kami yang baik, yang terucap maupun yang hanya terlintas di hati kecil kami, dan berikan kepada kami jauh lebih baik dan lebih banyak dari semuanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jazakallah khair Pak Umar Khayyam yang telah memimpin doa. Mudah-mudahan doa yang telah disampaikan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Amin. Baik, Bapak Ibu sekalian, insyaallah pertemuan berikutnya di hari ke-9 Aos Ramadan di bulan Ramadan. Besok hari yang insyaallah akan disampaikan oleh Pak Sandi Ruswandi, STMM. Beliau adalah Kepala Sub Direktorat Pembangunan Teknologi dan Konten Pendidikan, Direktorat Pengembangan Pendidikan, serta sebagai Ketua DKM Al-Ikhlas Masjid Utama ITB. Baik, kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.